Selamat siang semua saudaraku yang ada, adik-adik atau anak-anakku yang kebetulan di hari ini menyaksikan atau menonton channelnya Empu Gelol. Tak lupa Empu ucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga saja kita semua selalu sukses di tahun ini dan semua usahanya akan berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya, dan yang kita harapkan agar selalu menjadi sesuatu hal yang terbaik pada tahun yang baru ini, seperti itu. Nah, jadi pada hari ini Empu juga sudah membuat sulatan. Nah, benang sulatan kemarin sudah dihitamkan beberapa hari yang lalu, dan ini pas posisi kering di tahun 2021. Nah, seperti itu. Ini juga sulatan kemarin yang belum selesai, mau dilanjutkan kembali. Dan ini yang sudah selesai. Nah, ini juga baru dia buat. Jadi rupanya hulu kemau ini tahun 2021 baru selesai, seperti itu. Jadi ada beberapa pertanyaan request dari teman-teman semua yang menanyakan kepada saya selaku pembuat mandau atau peseni khususnya Dayak Benua. Walau sebenarnya bukan hanya Empu Gelol saja pembuat mandau atau peseni suku Dayak Benua, banyak yang lainnya di Kampung Kutai Barat. Nah, terus ada juga saudara kita yang katanya salam dari Kaltim, salam dari Kubar kepada Empu Gelol. Padahal Empu Gelol ini asalnya dari Kubar. Saya dari Kaltim, Kalimantan Timur. Iya. Nah, jadi mungkin saudaraku yang katanya salam ini saya Empu ucapkan salam juga. Itu semua saudaraku, salam di mana saja berada, bukan hanya di Kaltim, Kalbar, Kalsel, Kalteng, serta saudaraku yang ada di luar Indonesia. Seperti itu. Salam. Nah, semoga selalu semangat dalam menjalankan seni, tradisi, adat dan budayanya masing-masing. Kita sama-sama melestarikan budaya, sama-sama berkarya, dan tetap Empu selalu menghormati semua saudaraku yang ada. Teruslah berkarya, jangan sampai berhenti di tengah jalan, karena kita sama-sama berjuang untuk mengangkat seni budaya kita, apa saja yang ada di dalamnya, baik itu seni tari, bermacam-macam tradisi yang lain, maupun yang selama ini sering Bu bicarakan, yaitu tentang masalah mandau. Jadi menanggapi sedikit pertanyaan dari kawan-kawan atau teman-teman yang ada di YouTuber bertanya kepada Empu, yaitu sebenarnya mereka katakan seperti itu. Sebenarnya Empu mandau tua itu mandau yang sekarang itu berbeda, tidak sama, karena mandau tua itu yang asli, seperti itu. Nah, dia katakan seperti itu. Tapi menurut saya Empu Gelol yang terbiasa juga membuat mandau, memang dari dulu sudah membuat mandau, dari kakek juga banyak mempunyai mandau, sampai bapak juga banyak membuat mandau. Sedangkan umur saya Empu Gelol aja 50, apalagi umur bapak saya, apalagi umur kakek saya. Nah, dan ini mandau ini merupakan sebuah barang yang menjadi bagian daripada kehidupan kita orang Dayak yang tidak bisa terlepas, termasuk saya Empu Gelol. Mungkin teman-teman juga pernah melihat ketika saya membawa mandau, saya tidak perlu bercerita terlalu banyak, saya fungsikan buat apa saja.
Teman-teman bisa melihat di lapangan kegiatan saya berapa kali kalau untuk membawa mandau. Jadi mandau itu bukan semacam atau semata perhiasan semata, enggak. Bisa dipakai, bisa untuk hiasan. Seperti itu tergantung kita menempatkannya dalam fungsi tertentu seperti itu. Nah, jadi ada satu hal yang kepingin bahas di sini atau bicarakan, yaitu masalah mandau dulu dan mandau sekarang, apakah itu berbeda. Sebenarnya mandau dulu dan mandau zaman sekarang itu teknik tata cara pembuatannya tidaklah mungkin bisa berbeda. Semua itu tetap sama terkecuali bahannya. Sumpamanya di zaman dulu orang membuat mandau itu memakai bahan besi batu bukan batu, besi batu, dengan mengumpulkan partikel-partikel batu yang mengandung besi, seperti itu kira-kira. Batu-batu yang mengandung partikel-partikel besi lalu dipisahkan di pandai besi dengan teknik sistem tuang, maka jadilah satu bilah mandau. Prosesnya sungguh berat sekali untuk membuat bilah mandau batu, tetapi itu di zamannya. Terus apakah mandau besi batu ini dimiliki oleh seseorang saja, satu orang saja, sumpamanya harus penggawai miliki, harus temenggung, harus turunan Raja Dayak sumpamanya, atau harus turunan Panglima Dayak baru dia mempunyai mandau besi batu? Enggak. Mandau besi batu ini karena di zamannya waktu itu tidak mempunyai tidak mengenal besi lainnya, maka semua orang pada zaman itu, baik itu mandau tempilan, baik itu mandau kerja, baik itu mandau parang, semuanya memakai bahan besi batu. Itu mungkin saudaraku bisa memahami, semuanya memakai bahan besi batu, nggak ada bedanya. Bahkan lading dapur aja mungkin memakai bahan besi batu karena nggak ada besi lainnya, seperti itu. Setelah memasuki era kemajuan, memasuki peradaban yang baru, maka kita suku Dayak mulai mengenal, mohon maaf, kita suku Dayak benua, ndak mau pembicaraan ini menjadi panjang lebar, nanti malah jadi hal yang kurang bagus. Jadi kita suku Dayak benua kemudian mengenal besi bagus selain besi batu, besi yang efektif, mudah, beserta mengandung baja murni yang sesuai untuk bisa dipakai dan digunakan. Nah, jadi peradaban ini masuk, kita sudah mulai mengenal per mobil, besi bearing dan lain-lain, banyak besi yang sudah ada seperti itu. Besi-besi ini kebanyakan peninggalan mobil-mobil tua, mobil-mobil rusak, banyak macam lah istilahnya itu. Dan ini ditempa dijadikan bilah mandau. Terus berbedakah bilah mandau ini dengan bilah mandau besi batu? Dari bentuk bilahnya tidak mungkin berbeda. 100%, 99% sama. Empu nggak bisa bilang 100%, 99% sama. Karena kalau bilang 100% dia harus besi batu juga. Ini enggak, dia bukan besi batu. Dia besi baja murni pada saat ini. Tetapi dia punya bentuk bilah itu sama. Terus selain itu gimana empu? Sarungnya dari kayu gerunggang atau kayu banggris, belawitnya. Kalau yang lain empu berani katakan 100% sama. Karena tidak sedikit pun mengalami perubahan, 100% sama. Jadi apa bentuk sarung di zaman dulu, apa bentuk gaya ukirannya, itu harus sama. Itu. Jadi mandau yang ada ini dengan mandau tempo dulu sebenarnya sama. Itu. Terus ada saudaraku bertanya, tapi empu berbeda mandau pada zaman ini? Yang berbeda itu si pembuatnya yang membuat beda. Mohon maaf, mungkin saja pengetahuannya tentang mandau dia kurang mengerti, atau pakem ukiran itu dia tidak menguasai 100% tetapi masih dalam tahap belajar, atau juga dia tidak mencirikan ciri khas suku tertentu di dalam mengukir mandau. Karena kalau kita pembuat mandau yang asli dari etnis suku tertentu kayak kami orang benua, tentu
kepakaman dari Mandau itu kita tetap membuatnya sesuai dengan ciri khas suku kita, tipe sarung segala macam itu tetap kita tidak pernah merubahnya atau tidak pernah mengarangnya. Apakah Empu bisa membuat yang bagus dari itu? Bisa, kalau menciptakan baru. Sarung yang diciptakan baru semacam apapun kesulitannya, tingkat kerumitannya, Empu bisa, tetapi itu bukanlah menyangkut pakem bawah bahari, tapi itu menyangkut nilai karya seni. Nilai karya seni pada saat ini yang baru diciptakan dengan tidak mengikuti tipe orang dulu buat. Itu. Samakah mandau-mandau seperti ini dengan mandau souvenir cenderamata yang ada di toko pada saat ini? Mohon maaf, Ampu berani katakan itu tidak sama, beda. Masa mandau asli mau disamakan dengan mandau cenderamata atau souvenir? Nggak bisa dong. Itu. Tetapi Empu juga tidak pernah memaksakan itu. Ketika ada saudaraku, teman-teman menganggap mandau souvenir cenderamata itu sama dengan mandau asli, ya silahkan. Itu. Tetapi bagi kami orang benua yang terbiasa memegang mandau, kita tahu membedakannya. Kita lihat dari tipe sarungnya aja sudah tahu. Wah, ini bukan ini. Mungkin kalau sarungnya bukan tetapi gagangnya betul, kita bisa memperbaikinya. Atau gagangnya bukan, sarungnya bukan tetapi bilahnya bentuk tempilan, kita mengambil bilahnya saja. Seperti itu. Jadi inilah sedikit cerita tentang masalah mandau. Sebenarnya hal ini sudah Empu ceritakan beberapa kali di tempo lalu, di konten-konten sebelumnya, tetapi ini muncul kembali pertanyaan, maka Empu akan bercerita kembali. Dan cerita Empu ini nggak ada maksud apa-apa, tetap mohon maaf, jangan membawa ke suku lain meski kita sama-sama Dayak, karena Dayak itu luas dan lebar. Cerita Empu ini hanya berlaku kepada suku Dayak Benua, Tonjoy, Tunjung atau Bentian. Itu. Karena kita Tonjoy, Benua atau Bentian, kita memakai mandau itu meski dia polos, tidak mempunyai ukiran sarungnya, tapi mandau beneran gitu. Bukan yang souvenir atau cenderamata itu. Dan mandau tersebut bisa teruji ke lapangan langsung. Empu sumpamanya saya kurang paham masalah mandau. Kalau kurang paham gimana lagi Empu caranya membuat paham seperti itu? Nggak bisa, karena saya Empu Glol nggak bisa membuat seseorang itu menjadi paham ketika dia atau menonton atau mereka yang menonton konten Empu secara sepenggal seperti ini, menonton satu video, tetapi ratusan lebih video yang lainnya tidak pernah ditonton, tidak pernah dilihat, jadi nggak tahu seperti apa. Paling nggak kalau dia sudah pernah menonton sebelumnya, benang merah dari video sebelumnya dengan yang ada sekarang ini selalu bertalian gitu. Maka sedikit banyak kawan-kawan saudaraku paling nggak akan adalah ke arah mengertinya. Oh, seperti ini rupanya mandau tempilan itu. Apalagi beberapa kali video konten Empu selalu menunjukkan masalah mandau itu seperti apa. Siapa tahu nanti ada teman saudara kita yang nonton video, ini Empu bercerita aja cuma bacot aja, nggak ada mandau ditampilkan. Masa sih Empu cerita nampilkan mandau terus, ya kan? Ada kadang kalanya Empu tidak menampilkan mandau seperti ini. Tetapi video sebelum-sebelumnya banyak menampilkan mandau, gagang mandau yang lain-lain, bermacam-macam. Nah, seperti itu. Mungkin hanya itu saja di sesi ini pertemuan kita di awal tahun baru hari ini, dan semoga kawan-kawan yang berkarya, yang berseni selalu semangat dan terus melanjutkan karya seni. Buat kawan-kawan pekerja seni cenderamata ataupun souvenir, Empu tetap selalu mendukungnya dan terus belajar, jangan putus asa, jangan sampai kita berputus asa, karena kita harus tetap selalu semangat, karena Empu tetap menghargai semua saudaraku yang ada di mana saja berada.
Seperti itu, dan pada akhir kata tetap mengucapkan mohon maaf kalau ada kata yang salah, dan salam budaya untuk kita semua. Tabe. Amin.